Jumpa lagi dalam Sang Sabda, teks dan konteks Injil Markus. Video terdahulu tentang penyembuhan yang dilakukan Yesus pada hari Sabat yang menurut agama waktu itu terlarang. Manusia dengan segala kebutuhannya memang berada di atas agama. Selebihnya tentang beralihnya Yesus ke tempat lain, meninggalkan Kafarnaum dengan publik yang antusias mendukungnya. Seterusnya Yesus menyisir pedalaman Galilea, kampung-kampung dan tempat-tempat di mana ada orang bertahan hidup. Dan hidupnya ia lewati di wilayah pinggiran itu. Pada kesempatan ini kita berbincang-bincang tentang teks dan konteks Injil Markus, bab 1 ayat 40 sampai 45. Saya harap para pemirsa bisa membaca sendiri teks yang dimaksud. Pada suatu ketika dalam perjalanan dari Kafarnaum ke salah satu wilayah sekitarnya, Yesus dan murid-muridnya bertemu dengan seorang kusta. Di hadapan mereka ada seorang manusia yang paling terkucil pada masa itu. Kesetiaan akan tugas yang dimandatkan bapaknya teruji. Tugas untuk berpihak pada hidup, khususnya hidup dari mereka yang terkucil dan kaum miskin. Selain menderita sakit, orang-orang kusta juga harus menderita ditolak oleh masyarakat yang menganggap bahwa penyakitnya merupakan sumber utama dari kontaminasi atau kejangkitan, dan karenanya dianggap kutukan Tuhan kepada masyarakat yang diyakini tanda bahwa Allah juga menolak mereka. Sangat menyedihkan, bahkan para pasien juga yakin bahwa Allah yang menolak dan mengutuk mereka. Kita bisa mengatakan penderita kusta adalah kaum yang sudah mati selama masih hidup, oknum tanpa sesama dan tanpa Allah. Ketika itu penderita kusta mengambil inisiatif menghampiri Yesus. Dengan sikap seperti kebanyakan yang tidak layak di hadapan Tuhan dan sesama, dia mengungkapkan kebutuhan dan imannya. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ungkapan seperti ini jelas menunjukkan bahwa dia tidak hanya sekedar penderita kusta, tapi sebagaimana sudah diajar kepadanya, lebih dari itu, penyebab atau sumber kenajisan, kekotoran, pencemaran, dan penudaran. Karena itu dia minta ditahirkan atau dibersihkan, tidak sekedar sembuh dari penyakit, melainkan membuat dirinya kembali layak di hadapan sesama dan Allah. Begitulah orang sakit seperti itu. Pada masa Yesus adalah sumber kutukan dari Allah kepada sesama, karena itu harus diasingkan. Dengan kata lain, ditolak oleh masyarakat dan agama. Biasanya waktu itu orang yakin bahwa penyakit
adalah kutukan Allah karena dosa pasien dan dosa nenek moyangnya. Lebih lagi, penderita kusta atau lepra biasanya dibuang di tempat paling jauh dari penduduk. Yesus merasakan penderitaan orang kusta yang terbuang di pinggir jalan, jauh dari kampung halamannya. Hatinya tergerak oleh belas kasihan berhadapan dengan penderitaan yang masyarakat dan agama bebankan kepada penderita kusta. Tanpa ragu, Yesus turun tangan. Semua kemurahan Allah terungkap secara paling jelas dan nyata lewat tindakannya. Aku mau, jadilah engkau tahir. Tentu Yesus tahu bahwa perbuatannya melanggar hukum Musa. Tahu bahwa banyak orang salah mengerti dan penafsiran liar bermacam-macam. Menyentuh seorang penderita kusta artinya menjadikan dirinya najis atau tercemar secara religius dan dia sendiri menjadi sumber jangkitnya kusta. Tapi dengan cara bagaimana lagi menunjukkan kepada para pengikutnya bahwa Allah Bapa memang maunya begitu, berpihak pada hidup. Tambahan pula, warta kedatangan kerajaan Allah justru bagi orang-orang seperti penderita macam ini. Bagi seseorang yang lama rindu akan perhatian yang manusiawi dan kasih sayang sebagai pelepas derita. Tindakan Yesus adalah manifestasi cinta kasih yang paling luhur, sangat manusiawi sekaligus ilahi. Misteri terdalam terletak di sini, bahwa semakin manusiawi seseorang, semakin ilahi dia. Yesus mengembalikan kesehatannya, dan lebih dari itu martabat manusiawinya. Menyembuhkan seorang penderita kusta yang dengan pasrah sedang menanti kematian. Sama artinya dengan mengembalikan hidup yang hilang. Dengan kata lain, Yesus membangkitkan dia. Tetapi Yesus sadar bahwa perbuatannya ini menimbulkan konflik dengan otoritas agama, karena dia melanggar hukum kenajisan waktu mengulurkan tangan dan menyentuh orang kusta. Yesus sadar bahwa harus jaga diri dari kemarahan otoritas agama, karena perbuatannya di atas. Secara serius dan penuh kasih meminta orang kusta yang sembuh agar tidak menyebarluaskan peristiwa yang terjadi. Yesus hanya menyuruhnya untuk melapor diri kepada imam di kampung dan memberikan persembahan sebagai ucapan pentahiran, sebagai upacara pentahiran atau pemulihan sesuai hukum Musa. Ya, sebenarnya permintaan Yesus ini tidak dapat terpenuhi karena biasanya pasien yang sembuh juga harus melaporkan kepada imam di kampung bagaimana cara dan siapa yang menyembuhkannya. Pasti semuanya diceritakan sebagai syarat yang sah menurut hukum agama Yahudi agar bisa diterima kembali sebagai anggota masyarakat. Menurut hukum Musa, para imam sesuai laporan dari pasien yang sembuh harus memberi kesaksian kepada publik semua seluk-beluk penyembuhan agar secara sosial dan secara religius sah. Menyuruhnya melapor diri kepada imam dan membawakan persembahan juga merupakan bentuk sinis kepada para imam
yang hanya mentaati hukum Musa dengan menyingkirkan orang kusta dari kampung halaman tanpa ada upaya penyembuhan. Selebihnya perbuatan Yesus menunjukkan bagaimana Allah adalah Allah yang mencintai hidup atau kehidupan. Allah dan hidup tidak dapat dipisahkan. Berita sudah menyebar kemana-mana. Orang-orang kecil dan menderita mencari Yesus. Tetapi Yesus tidak berada di kampung, melainkan orang kusta yang sembuh sebagai saksi kebesaran dan kemurahan Tuhan. Ada pergantian peran. Yesus, Allah, tidak bisa masuk kampung, tapi tinggal di luar kampung, yaitu tempat pembuangan orang-orang kusta, dan orang kusta yang sembuh di kampung memberi kesaksian. Akan tetapi, orang-orang kecil yang menderita tahu di mana ada sumber hidup, tahu di mana dapat bertemu dengan Tuhan. Teks mengatakan dari segala penjuru orang terus datang kepadanya. Mereka bertemu dengan Yesus di tempat pembuangan kaum kusta, di pinggiran. Di situ ada Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam Sang Sabda edisi berikutnya.